Yo, jumpa lagi dengan Komik Amri. Menyambut film Marvel berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Yuk kita kepoin dulu komiknya guys. Komik Shang-Chi pertama kali terbit tahun 1973. Diciptakan oleh Steve Englehart, pencipta Star-Lord, dan Jim Starlin, pencipta Thanos. Nah, pada awalnya nama ayah Shang-Chi pada komik ini adalah Fu Manchu. Namun karena ada masalah hak cipta, namanya berganti menjadi Cheng Chu. Kabarnya nanti pada filmnya nama sang ayah adalah Wen Wu. Komik Shang-Chi ini sudah terbit banyak sekali guys, mulai tahun 1973 sampai tahun 2021 ini. Jadi sudah 48 tahun ya. Selain kisah tunggalnya, ada seri Shang-Chi bergabung dengan Avengers atau bergabung dengan Agent of Atlas. Ada juga seri Secret War yang menceritakan tentang Ten Rings yang mungkin ada hubungan dengan filmnya. Untuk komik yang akan kamu simak nanti guys adalah seri Brothers and Sisters yang terbit pada tahun 2020-2021 dalam 5 edisi. Yuk simak komiknya. Sebelum dilanjutkan, klik dulu tombol subscribe dan lonceng biar kita tambah semangat bahas komik-komik berikutnya. Ini ada tribut Chadwick Boseman, pemeran Black Panther yang wafat tanggal 28 Agustus 2020. Dahulu pada awal dinasti Qing pertengahan tahun 1700-an di prefektur Tianjin, Tiongkok, pemerintah kekaisaran memerintahkan agar para Deadly Warriors untuk dieksekusi atas tuduhan penghasutan. Para Deadly Warriors ini terdiri dari Deadly Hand, Deadly Staff, Deadly Hammer, Deadly Saber, dan Deadly Dagger. Tiba-tiba muncul The Sorcerer Brothers, yaitu Master Cheng Chu dan Master Cheng Yi, menyelamatkan para muridnya, yaitu Deadly Warriors tadi, dari eksekusi. Master Cheng Chu adalah ayah Shang-Chi. Master Cheng Chu mengungkapkan kepada gubernur bahwa istana yang dibangunnya, tempat mereka sekarang berada, dibangun melintasi garis naga Fin Fang Foom. Fin Fang Foom tiba-tiba muncul. The Sorcerer Brothers and Deadly Warriors bekerja sama untuk mengalahkan Fin Fang Foom. Setelah itu, Cheng Chu bersama dengan saudaranya dan 5 orang Deadly Warriors membentuk Five Weapon Society untuk melindungi Tiongkok. Setelah kematian Master Cheng Yi dan Deadly Warriors yang asli, Cheng Chu mengembangkan mantra umur panjang untuk terus memimpin Five Weapon Society melindungi Tiongkok. Meskipun negara itu sendiri tidak mengakui kekuasaan Chu. Namun pada akhirnya Cheng Chu menemui ajalnya di tangan putranya sendiri Shang-Chi. Masa sekarang, di House of the Deadly Staff tersembunyi di luar London, seminggu sebelum tahun baru Imlek, Brother Staff menceritakan tentang warisan Master Cheng Chu. Brother Staff adalah anak Cheng Chu yang menggantikan ayahnya menjadi Supreme Commander dari Five Weapon Society. Tiba-tiba saudara tirinya, Sister Hammer, muncul dan berkata bahwa Five Weapon Society di bawah kepemimpinan Brother Staff sekarang adalah aib. Sister Hammer menyerang Brother Staff untuk mengambil alih komando Five Weapon Society. Saat mereka bertarung, Brother Staff mampu menjatuhkan Sister Hammer dan bersiap membunuhnya. Saat Brother Staff lengah, Sister Hammer menyerangnya dengan pukulan mematikan di perutnya. Dalam sekaratnya, Brother Staff memberitahu Sister Hammer bahwa meskipun dia telah mengalahkannya, roh ayah mereka memilih Brother Hand alias Shang-Chi untuk memimpin Five Weapon Society. Sister Hammer menganggap Brother Hand tak layak karena telah diusir dan ia kemudian membunuh Brother Staff. Sister Hammer mengumumkan kepada semua pendekar di House of the Deadly Staff
bahwa Five Weapon Society sekarang di bawah komandonya. Mereka terpaksa mengakuinya sebagai Supreme Commander, meskipun mereka tahu bukan dia yang terpilih. Sister Hammer memerintahkan para Deadly Staff ke Amerika untuk menangkap Shang-Chi. Di Grandma Wang's Bakery di Chinatown, San Francisco, Shang-Chi bekerja membantu pemiliknya, yang semua orang memanggilnya Nenek Wang, setelah dia memberinya tempat tinggal di apartemen lantai atas toko roti. Shang-Chi mampu membuat semua orang terkesan dengan kecepatan dia melayani mereka dan fisiknya yang berotot. Saat dagangan mereka sudah ludes, Nenek Wang pergi untuk memanggang lebih banyak roti nanas. Saat menjalankan toko sendirian, Shang-Chi bertemu Delilah, keponakan Nenek Wang yang juga seorang pengacara. Shang-Chi senang berinteraksi dengan wanita normal yang tidak mencoba membunuhnya. Shang-Chi bercerita tentang bagaimana 6 pekan lalu ia menolong Nenek Wang dari perampokan dan akhirnya bekerja untuknya. Saat mereka bersalaman, Delilah memberi Shang-Chi nomor teleponnya. Nenek Wang menggoda Delilah, namun Nenek Wang juga memberitahu Delilah bahwa Shang-Chi berasal dari keluarga pembunuh. Di lain tempat, insting Shang-Chi menangkap sekelebatan seseorang melintasi atap gedung membawa senjata. Shang-Chi mengejar bayangan yang memata-matai dia, namun ia terkejut melihat Lei Ko Wu, partner lamanya saat bekerja dengan MI6 dan mantan kekasihnya. Lei Ko mengatakan dia ingin berbicara dengan Shang-Chi tentang sesuatu secara pribadi. Di apartemen Shang-Chi, setelah dia menggoda Shang-Chi sebentar, Lei Ko mengungkapkan bahwa MI6 atau Dinas Intelijen Inggris telah mendeteksi pergerakan dari Five Weapon Society yang menargetkan Shang-Chi. Shang-Chi ragu karena organisasi tersebut telah bubar setelah kematian Cheng Chu. Begitu Lei Ko berkata meyakinkan Shang-Chi, para anggota Five Weapon Society mendobrak masuk ke apartemen Shang-Chi. Shang-Chi dan Lei Ko segera membela diri dari penyerang mereka. Ada 2 anggota Five Weapon Society yang bertanya apakah yang mereka lawan adalah Shang-Chi. Shang-Chi membenarkan identitasnya. Keduanya kemudian membuka seragam mereka dan membunuh para anggota House of the Deadly Staff yang tadi bersama mereka. Kedua orang tadi mengungkapkan identitas asli mereka sebagai Brother Saber dan Sister Dagger. Mereka mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan Shang-Chi untuk kembali ke Five Weapon Society karena Sister Hammer secara tidak sah telah mengambil alih Supreme Commander dari Five Weapon Society. Padahal roh Cheng Chu telah memilih Shang-Chi untuk peran tersebut. Bahkan meskipun Shang-Chi sendiri telah dituduh membunuh Cheng Chu. Shang-Chi tidak yakin tentang semua ini karena dia belum pernah bertemu dengan Brother Saber dan Sister Dagger sebelumnya. Mendengar ini, Sister Dagger memberitahu Brother Saber bahwa mereka harus membunuh Sister Hammer sendiri. Mereka kemudian menghilang dengan bom asap. Lei Ko mencoba mengejar Sister Dagger dan Brother Saber, tetapi Shang-Chi menghentikannya. Dari petunjuk Sister Dagger tentang tato mata di dahinya, Shang-Chi mengatakan dia tahu siapa yang Sister Dagger dan Brother Saber bicarakan. Dia adalah satu-satunya anak ibunya yang lain, adik perempuannya dan sahabat pertamanya. Dia mengiranya sudah meninggal, ternyata masih hidup dalam sekte ayahnya. Di House of the Deadly Staff, setelah mendengar berita bahwa pengikutnya gagal, Sister Hammer mengatakan dia sendiri yang akan membunuh kakaknya. Shang-Chi bertekad akan menyelamatkan adiknya, sementara Sister Hammer bertekad akan membunuh kakaknya. Demikianlah kisah Shang-Chi, Brothers and Sisters bagian pertama.
Pantau terus channel Komik Amrik ini untuk komik-komik berikutnya. Klik tombol subscribe ya, gratis kok.